Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Delvia. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Sehari-hari saya bertugas di SDN 11 Lawang Mandailing sebagai guru kelas 5. Dalam pendidikan guru penggerak, saya ditugaskan untuk melakukan diseminasi budaya positif. Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, saya melaksanakan diseminasi di SDN 13 Salim Paung. Dalam kegiatan ini, saya didampingi oleh Ibu Pengawas Kabupaten Tanah Datar, yaitu Ibu Ermainis, dan Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Yendri SPDSD. Semoga dengan adanya kegiatan diseminasi ini, bisa memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya Kecamatan Salim Paung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Diizinkan, Bapak Ibu? Pagi hari, pai kabalai, makan kue dalam-dalam. Sebelum acara Ambo mulai, izinkan Ambo mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak dua pantun saya, si cerek di tepi banda, kok tunggu tolong tagakkan. Ambo ketek baru belajar, kok salah tolong banakan. Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita ucapkan buat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif di SDN 13 Salim Paung. Selawat dengan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Ibu Pengawas, yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Majelis Guru SDN 13 Salim Paung. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan penyebaran tentang budaya positif. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya menyebarkannya, yaitu aksi nyata dengan agenda CGP Guru Penggerak Angkatan 9. Bapak Ibu, setelah kita lihat di tampilan saya, di sini kita lihat tentang budaya positif. Budaya positif. Kita lihat konsep inti dalam budaya positif nanti yang akan saya sampaikan, yaitu tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, dari yang 6 saya tampilkan ini, kira-kira mana yang Bapak Ibu masih baru dari ke-6 konsep inti yang saya tampilkan ini? Segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi, Bu. Tapi setelah kita mempelajari dulu tentang disiplin positif. Bapak Ibu, mohon jawabannya dengan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan seperti ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kemudian pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang? Tidak setuju. Tidak setuju. Nah, apa kaitannya dengan disiplin? Ini ada perubahan paradigma. Mungkin selama ini kita menganggap disiplin itu erat dengan hukuman atau erat dengan kekerasan, kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu. Tapi setelah perubahan paradigma yang kita lihat, positif itu
itu adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu paradigma perubahannya untuk yang sekarang ini. Kemudian kita lihat ini ada sebuah permainan Bapak Ibu. Saya berharap partisipasinya. Ini ada kegiatan sebuah kepalan. Bapak Ibu nanti berpasangan akan mempraktekkan, yaitu yang satu mempunyai yang satu yang A, Anda sebagai teman Anda A dan B satu lagi. Nah, yang A nanti akan membuat sebuah coretan kecil dari kertas apa yang ditulis gitu. Kemudian yang B nanti akan berusaha untuk membuka kepalan. Kita kepal nanti kertas coretan kertas tadi kita kepal, kemudian kita genggam erat-erat. Kemudian teman kita yang satu lagi akan mencoba membukanya. Mungkin dengan cara pasangan kah, dengan cara bujukan, atau dengan cara rayuan. Itu nanti bisa kita praktekkan, Ibu. Kita coba bagaimana caranya kita satu aja kertas satu kertasnya. Silakan tulis, mungkin rahasia, mungkin yang Ibu tulis rahasia mungkin, atau sesuatu yang tidak bisa orang lain Ibu ingin tahu orang lain dengan rahasia yang Ibu buat itu. Dan silahkan dimulai Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang mau menjadi partisipan di depan atau di bangku masing-masing juga boleh. Di tempat duduk masing-masing juga boleh. Tulis apa misalkan rahasia atau apakah yang sesuatu yang paling berharga yang Bapak tulis di sana. Personal Boleh. Ya. Ada yang mau praktekkan di depan? enggak. Ya Pak. Pak Rosi. Tulis. Sama buka. Dia nggak tahu cara mainnya Ibu. Juga rambut. Permainannya Pak Rozi sedang memegang sebuah kertas yang isi kertasnya itu adalah mungkin sesuatu yang tidak boleh orang lain mengetahuinya. Dan Buta akan mencoba membujuk, memaksa dan merayu Pak Rozi agar mau memperlihatkan kertas yang disimpan oleh Pak Rozi di genggamannya. Boleh Buta? Yang gimana Bu? Yang di dalam kepala Rozi, dalam tangan Rozi ya, apa itu? Sesuatu yang saya bawa dari rumah. Loh, kenapa disembunyikan? Apakah Rozi bersedia memberitahu sama ibu? Kenapa tidak bersedia? Karena dia berharga Bu. Tapi ibu pengen tahu apa yang Rozi jadikan itu barangnya yang berharga. Tapi sebelum Rozi memberitahu kepada ibu, ibu punya di sebelah tangan kanan ibu ada sesuatu yang bagus. Kalau tangan kita ini punya garis-garis yang bagus sekali. Tangan kanan ada, Sebelah kiri ada Bu. sebelah kiri, tangan kanan juga pasti ada. Ada Bu. Pasti. Oh, nah sekarang coba kita samakan bagaimana garis tangan kita yang sebelah kanan. Oh, kebetulan sama. Tidak sama tadi. Sepertinya Kalau berayu. kita tidak sama sayang. Coba ya, apa ada? Sama enggak? Coba kita samakan garis tangan kita. Barangkali kita ada huruf huruf. Kalau kita satukan nanti kedua-duanya bisa membuka huruf. Ayo coba dibuka dulu. Coba sama-sama kita lihat hurufnya kedua-duanya. Kalau Rozi tidak membuka tangannya tidak bisa kita samakan ya. Oke Bu, saya buka Bu. Iya bagus, sama kan? Nah, terima kasih.
Nah, Bapak Ibu, setelah kita lihat tadi pertemuan dari Pak Rozi dan Kota, kita melihat Pak Rozi dengan kunjungan, dengan rayuan. Mungkin tadi Kota tidak mengerti Pak Rozi. Mungkin kalau dia update, mungkin Pak Rozi takut, mungkin terlepas gitu genggamannya. Nah, seperti itulah kita dalam mendisiplinkan gitu. Kita lihat Bapak Ibu, miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu selama ini kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Selama ini kita menganggap bahwa guru adalah posisinya mengontrol murid. Betul apa salah Ibu? Betul. Betul. Kemudian kita beranggapan juga bahwa semua penguatan efektif untuk dan bermanfaat. Menurut kita penguatan itu kita memberikan bagus nak, mantap kayak gitu kan. Menurut kita itu ada efektif dan bermanfaat. Betul tidak? Betul. Betul. Kemudian kita juga pernah beranggapan bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter seorang anak. Betul tidak? Betul. Iya. Kemudian kita juga beranggapan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Betul. Betul? Betul. Dulu itu anggapan kita. Iya. Nah, itu miskonsepsi yang terjadi pada saat kalau dulu. Nah, sekarang kita akan merubah paradigma yang tadi, kita merubah apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Nah, ketika kita mendengar disiplin, yang terbayang di benak Bapak dan Ibu atau apa yang terlintas dalam pikiran kita? Peraturan. Kemudian yang disiplin itu mungkin sesuatu yang harus dilakukan. Nah, iya, kita lihat. Kalau selama ini kita melihat disiplin itu adalah tata tertib, teratur, harus teratur. Kalau misalkan belajar itu harus rapi, harus pokoknya harus teratur gitu. Kemudian harus patuh. Anak yang disiplin itu kita hidupnya harus patuh. Kemudian kita juga beranggapan kalau disiplin itu adalah hukuman. Jadi sebenarnya apapun yang kita lihat dari disiplin itu semua sebenarnya tidak harus hukuman, tidak melulu hukuman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara tentang disiplin, dia mengatakan di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tanpa itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Kalau seandainya kita merasa diri kita tidak disiplin, maka kita berhak untuk orang lain menguasai diri kita. Nah, kita lihat kembali, kita lihat. Jadi dari tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti akan timbullah motivasi intrinsik dari dalam diri anak kita tersebut. Ketika kita menyuruhnya mungkin untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi itu karena kita yang menyuruh, kita suruh terus setiap pagi mungkin, nah ibu buanglah sampah pada tempatnya, kita suruh terus setiap hari. Tapi kalau seandainya kesadaran dalam dirinya itu tidak ada, maka sama sekali besok dia akan ulang lagi kalau misalnya tidak ada yang mengingatkan. Jadi kalau seandainya dalam diri dia udah ada semacam kontrol dalam dirinya, nanti dia akan merasa, oh buang sampah itu kalau nggak ada tong sampah mungkin kita bisa minum. Atau kalau misalnya tidak ada tong sampah mungkin kita masukin dulu ke dalam saku-saku seperti itu. Sudah ada di dalam dirinya. Tapi kalau karena paksaan, mungkin tidak akan bertahan lama seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk disiplin itu kita harus memahami nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal atau secara menyeluruh yang ada dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, apa itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap kita ini sebenarnya sudah paham
dengan nilai-nilai kebajikan. Apa-apa saja contoh nilai kebajikan di tengah-tengah kita. Mungkin kejujuran, mungkin nilai saling menghargai. Nah, itu yang kita pahami, yang kita yakini. Nah, ini pun tertuang dari beberapa organisasi seperti kita ketahui sekarang kita di kurikulum 13 ini kita memakai istilahnya profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini kita meyakini bahwa ada nilai-nilai atau dimensi ya tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini juga sama dengan organisasi dari Ibu Open Barriers Program atau organisasi PYP. Di sini dia menuangkan nilai-nilai kebajikan universal ini seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias dan yang lainnya. Terus kita lihat lagi dari organisasi lain yaitu 9 pilar karakter. Apa itu? Yaitu nilai kebajikannya yaitu cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, dan sebagainya. Kemudian satu lagi organisasi ini yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, semua itu merumuskan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini selama ini. Baik itu mandiri, kita tahu mandiri, kita menyuruh anak kita untuk mandiri, kita menyuruh anak kita untuk kreatif, tolong menolong dan saling menghargai. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadilah nanti kita akan melihat bagaimana motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita, Bapak Ibu? Misalkan, ya, Ibu ingin menjadi teladan bagi diri kita. Ya, ketika kita mungkin ya kita pergi ke contohnya kita guru, kita pergi ke sekolah, kita mengharapkan penghargaan. Kita juga mungkin mengharapkan takut dengan kepala sekolah, mungkin kan, kuat lambat datang, mungkin gitu ya. Terus mungkin kita juga akan ingin menunjukkan kepada murid kita ini adalah tauladan bagi mereka. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Kita berbuat sesuatu itu karena ada motivasi. Nah, motivasi itu, nah ini adalah kenapa kita terlambat datang, maksudnya apakah kita datang ke sekolah itu kenapa? Mungkin yang pertama kita tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, oke. Atau kita ingin mendapatkan pujian, wah dia datangnya cepat ya setiap pagi. Nah, ada motivasi itu di dalam diri kita. Kemudian kita mungkin ada dapat motivasi ketika kita datang cepat waktu, maka akan mendapatkan penghargaan. Begitu juga anak murid kita. Kita memberikan penghargaan ketika anak kita tepat datangnya. Kemudian mungkin kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Kemudian mungkin bisa jadi kita ingin menghargai diri sendiri. Terus mungkin kita bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, itulah motivasi kita untuk datang tepat waktu ke sekolah. Nah, ini menurut Diane Gosen, motivasi itu ada dua, itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu terjadi karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ketika kita ingin terlambat datang ke sekolah, kita takut nanti kita dihukum, atau kita takut mungkin rasa tidak nyaman dilihatin oleh teman-teman, mungkin seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian ada lagi motivasi internal. Motivasi internal itu adalah kita ini ingin menghargai diri sendiri. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu self discipline, disiplin diri sendiri. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Terus sebenarnya untuk disiplin itu biasanya kita lebih memberikan hukuman kepada siswa kita atau kepada mungkin di rumah anak kita mungkin. Menurut kita kalau misalkan kita berikan hukuman, maka anak kita itu akan disiplin. Nah, sebagai contoh, disiplin kalau misalkan hukuman contohnya kan, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi.
Menurut kita, kalau kamu misalkan ingin disiplin, kamu tuh harus keras kepada anak, itu menurut kita. Kemudian mungkin kita akan mendapatkan rasa tidak nyaman untuk murid atau untuk anak kita untuk jangka yang panjang. Jadi ini adalah hukuman jadi ini menjadi identitas gagal. Jadi anak kita kalau seandainya kita sering melakukan hal seperti itu, menghukum anak kita ketika dia melakukan sesuatu salah, maka kita akan memberikan identitas gagal kepada anak kita. Nah, kemudian ada solusinya. Solusinya yaitu konsekuensi dan restitusi. Dan untuk restitusi nanti kita akan bahas. Jadi yang identitas sukses itu seperti disiplin. Disiplin itu kan ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Contoh kalau seandainya murid ini tidak nyaman melakukan sesuatu atau gini, dia menumpahkan air, kemudian dia melapnya. Konsekuensinya dia lap gitu. Dia menumpahkan air, kemudian dia konsekuensinya dia lap air tersebut. Kemudian kalau untuk restitusi, mungkin kita akan mengajak dia untuk menyelesaikan masalah. Contohnya kalau seandainya dia bertengkar dengan temannya, terus kita mengajaknya, kalau seandainya seperti itu, bagaimana seharusnya, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Bukan kita, kalau misalkan kamu bertengkar, tolong minta maaf, bukan dari dirinya sendiri, tapi dia terpaksa untuk meminta maaf kepada temannya. Nah, identitas, konsekuensi, dan restitusi ini akan membuat disiplin yang sesungguhnya. Jadi anak kita nanti akan menjadi sukses, identitas sukses. Nah, mungkin maksudnya kalau hukuman ini sifatnya negatif gitu. Kalau misalkan konsekuensi itu netral. Kemudian kalau untuk restitusi itu lebih ke positifnya. Jadi positif. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa tindakan kita sebagai guru. Nanti apakah tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat di sini tindakan guru yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kalau misalkan kita catat, kan biasanya kita memberikan catatan kecil kepada anak, buat 10 buah ditandatangani oleh guru, gitu kan? Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Itu termasuk Hukuman. Kemudian kita lihat, ini hukuman yang pertama. Kemudian lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat harus di sekolah. Hukuman. Itu termasuk Hukuman. Terus mungkin kita juga pernah melakukan ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Masuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, kalau misalnya dicoret buku teman, ya diganti lah ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman? Konsekuensi. Hukuman atau Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Tidak untuk mengenakan sepatu seharian. Kita lihat, tidak pakai sepatu hitam mungkin atau salah hal etik mungkin. Kita lihat, ini ada kunci jawabannya. Hukuman. Dari yang tadi kita tanyakan. Iya, hukuman. Iya, hukuman ya. Murid disuruh karena seolah-olah kita itu menyuruh gitu. Nah, ini dah kunci jawaban yang kita peroleh tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Nah, menurut kita penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi menurut teorinya penghargaan itu tidak efektif sama sekali. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Ketika kita
sama-sama melakukan sesuatu hal di sekolah, contoh dengan Bapak Ibu. Misalkan kita telah melakukan sama-sama melakukan kebersihan di kelas kita masing-masing. Terus nanti dikasih penghargaan. Nah, teman kita yang tadi udah berusaha tapi kebersihannya cuma seperti itu gitu. Sementara teman kita yang seperti itu, dia memang bersih, mungkin dari rumahnya udah bersih, dia mendapatkan penghargaan. Kita udah berusaha mati-matian, tapi kita tetap tidak mendapatkan. Jadi pasti ada perasaan wah, perasaan iri lah gitu dengan teman kita tersebut. Iya. Jadi itu penghargaan itu berusaha hubungan. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa kita itu berkecil hati kita terhadap dia. Nah, kemudian kita lihat lagi penghargaan itu menghukum. Karena gara-gara penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Contoh, anak kita misalkan biasanya dia dapat juara 1, tahu-taunya ketika naik kelas dia dapatnya juara 2 atau juara 3. Nah, dia dapat juara 2, juara 3. Pasti ada perasaan merasa terhukum gitu. Wah, kemarin dapat juara 1, sekarang dapat juara 2. Mungkin orang tuanya nanti di rumah, kok prestasinya menurun? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Gara-gara kita memberikan penghargaan kepada anak yang mendapatkan tadi nilainya yang bagus. Nah, kemudian kita lihat penghargaan tadi menghukum. Nah, ini sekarang kita Ibu akan saya ajak untuk memahami tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah ada keyakinan kelas? Iya, kesepakatan kelas sudah ada. Ya, di sini ada kesepakatan kelas. Nah, kita akan melihat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendaraan? Untuk keselamatan. Yakin kita kalau misalkan kita menggunakan helm untuk keselamatan kita? Yakin. Nah, itu yang keyakinan. Kemudian, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena bisa membahayakan orang lain. Iya, bisa membahayakan orang lain. Iya, bisa menyebabkan penyakit buat orang lain. Nah, yakin kita itu kan kalau misalnya merokok itu membuat orang lain merasa tidak terganggu. Maaf ya Bapak Ibu yang merokok. Maaf Bapak yang merokok. Aduh, Bapak. Bukan sengaja Pak. jangan diplesetkan ya. Memang diplesetkan ya. Ya. Nah Bapak Ibu, dia kita lihat apa itu keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan ini yang tadi kita sampaikan yaitu nilai-nilai universal. Kemudian, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Dalam mewujudkan budaya positif di kelas, perlu adanya sesuatu yang disepakati dan diyakini bersama. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat untuk diyakini oleh peserta didik kita. Jadi kita nggak harus mengatakan kepada mereka harus begini, tapi sesuatu itulah sudah diyakini. Nah, sesuatu yang diyakini itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang di dalam diri manusia itu sendiri. Kalau seandainya, kalau masih kita suruh, kalau misalkan peraturan tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, seperti itu kan. Tapi kalau seandainya keyakinan kelas ini nanti kita mungkin akan merujuk kepada kebaikan universal seperti itu. Terus ini ada beberapa langkah dalam membuat keyakinan kelas. Sebenarnya langkah-langkah ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Nanti untuk kedepannya untuk membuat keyakinan kelas kita gunakan langkah-langkah ini Bapak Ibu. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dulu peraturan kelas. Kalau di sekolah kita ini masih ada peraturan kelas, peraturan sekolah nggak Bapak Ibu?
Apa contoh peraturan? Senin Selasa anak mungkin lebih mana? Senin Selasa kita mungkin lebih nanti atau Kamis batik itu peraturan. Masuk 7.15 masuk 7.15. Sebelum lonceng berbunyi anak sudah ada di taman sekolah. Iya, itu adalah termasuk masih peraturan ya Bapak Ibu. Tapi di sini peraturan sekolahnya sudah memiliki kalimat yang positif. Masih ada tidak Bapak Ibu menggunakan kata seperti ini? Tidak boleh datang terlambat. Masih ada tidak di dalam kelasnya seperti itu? Tidak. Nah, berarti kita sudah merujuk kepada peraturan kita tadi sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya yang tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau seandainya kita buat kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian dari yang tadi dari peraturan kalimat positif tadi kita sarikan menjadi peraturan positif. Apa itu contohnya? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan seperti itu. Terus nilai kebajikan apa kira-kira yang kita inginkan anak meyakininya? Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan, kesehatan, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Kebersihan. Satu lagi mungkin kejujuran, ya kan? Kejujuran, peduli. Banyak sekali. Nah, terus dari nilai-nilai kebajikan tadi kita mengkonversikannya menjadi keyakinan kelas. Jadi kalimatnya nanti akan kita ubah. Nah, mungkin seperti contoh ini Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh. Contohnya itu yang ini kesepakatan kelas. Ini juga kesepakatan kelas. Menurut Ibu mana yang keyakinan kelas yang sudah menggunakan nilai-nilai kebajikan? Di antara yang dua ini, yang berwarna atau yang putih? Yang Berwarna. Ya. Berarti di sini kalau yang berwarna di sini kan datang tepat waktu mengucapkan salam, masih ada sesuatu yang diharuskan anak. Ya. Kalau di sini Tidak ada lagi. nah, jadi yang tepatnya Bapak Ibu, yang putih ini keyakinan kelas. Keyakinan ya. Di sini sebenarnya ini kan keyakinan kelas karena di sini sudah menggarisbawahi tentang ya nilai kebajikan tadi, saling menyayangi. Jadi di dalam kelas itu anak-anak dan gurunya saling menyayangi. Kemudian di sini kami murid yang semangat belajar katanya. Semangat, ini adalah nilai kebajikan. Semangat. Kemudian kami murid yang peduli. Di sini peduli itu juga adalah nilai kebajikan. Jadi yang tepatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak. Keyakinan kelas itu cukup beberapa saja tapi sudah mencakup semuanya. Contohnya kita tadi ngambil nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu nanti ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, yang terlihat mungkin ada temannya membuang sampah di dalam tong sampah terlihat, maksudnya membuang sampah sembarang terlihat oleh temannya. Nilai kejujurannya mungkin nanti anak, oh tadi saya buang sampah ya, terus dia jujur mungkin ngomong sama gurunya dia buang sampah sembarangan. Nah seperti itu untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak harus banyak, tapi ada poin-poin tertentu yang harus disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, kita masuk lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau bicara ini kita mengetahui kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok kita ada 3. Kebutuhan Jasmani, primer, tersier, dan tersier. Itu kan masalah kebendaan saja ya Bapak Ibu, masih kebenda gitu kan. Nah, ternyata kebutuhan manusia tidak hanya benda. Manusia itu butuh banyak sekali kebutuhannya. Di sini kita akan melihat kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja gitu. Kita lihat dulu definisinya. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bekerja untuk mendapatkan uang. Kita bekerja mungkin untuk membeli rumah atau untuk
untuk mendapatkan apa itu? Kalau misalkan guru bekerja untuk mendapatkan gaji contohnya. Nah, tidak hanya mendapatkan gaji, mungkin kita bekerja untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan prestasi gitu kan. Nah, nah ini dilihat ini ada 5 kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Yang pertama untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup contohnya yang tadi makan, dia butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Jadi yang primer, sekunder, tersier tadi termasuk bertahan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu contohnya kasih sayang dan rasa diterima? Rasa diterima, dipedulikan, kita berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kita ingin mendapatkan kasih sayang, contohnya kita berkeluarga. Kita ingin ada rasa kasih sayang di dalam keluarga kita. Atau kita di dalam kelas ada rasa kasih sayang antara kita dengan murid-murid kita. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Apa itu? Yaitu kita itu butuh dihargai. Kita ingin kita itu dianggap. Kita ingin menjadi pemimpin mungkin, kita ingin berprestasi, kita ingin diakui, kita ingin mendengar. Contohnya yang saya lakukan hari ini, saya ingin didengar contohnya kan, berarti saya sudah memenuhi kebutuhan dasar saya sebagai penguasaan, seperti itu. Atau mungkin ketika kita berpapasan dengan teman, kemudian kita ingin didengar, atau kita sedang berbicara, terus dengan lawan bicara kita, tapi tidak didengar, merasa nggak asik lah ngomong sama dia, pasti itu ngomongnya kan. Tapi ketika kita sudah didengar, merasa kebutuhan penguasaan kita sudah terpenuhi. Kemudian ada lagi kebebasan. Kita itu butuh kebebasan, contohnya mandiri, terus memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kalau kita bawakan ke anak, mungkin mandiri, kita suruh dia bekerja sendiri-sendiri di dalam kelas. Kita butuh dia itu menjadi mandiri. Kemudian mungkin kalau di anak kita di rumah kita lakukan silakan mandi, tidak dimandikan lagi, dia mandi sendiri. Kemudian mengambil nasi sendiri, jangan dibantu seperti itu kan, dia butuh mandiri. Nah itulah kebutuhan kebebasan. Kemudian ada lagi yang kelima yaitu kesenangan. Kita itu butuh rasa humor, kita itu butuh tertawa, kita itu butuh antusias. Kemudian kita ingin bermain, mungkin seperti saya nanti mungkin setelah ini akan refreshing Bapak Ibu, karena semalaman rasanya terbebani seperti itu kan. Jadi saya butuh nanti, jadi sekarang ini yang menjadi kebutuhan saya adalah kesenangan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah nanti yang akan kita pahami kepada anak didik kita. Soalnya misalkan dia sedang bermain dengan temannya, kemudian ada yang menangis. Kenapa dia menangis? Mungkin karena makanannya diambil. Kenapa diambil? Mungkin karena dia lapar, atau mungkin karena dia ingin melihat temannya menangis. Kita pahami dulu kebutuhannya itu apa. Jangan langsung kita cap kamu lagi, seperti itu. Tapi kita malahan kita lebih menanyakan, kenapa kamu ambil makanannya? Karena saya lapar Bu. Kenapa nggak bawa makanan? Karena saya tadi cepat datang ke sekolah Bu. Nah jadi banyak rentetan peristiwanya. Memang itulah kita pahami kebutuhan peserta didik supaya nanti di dalam kelas itu kita tidak merasa stres dan tegang gitu. Karena kita tahu kebutuhannya. Mungkin ada anak yang lari-lari, mungkin sekeliling kelas, kita tanya, yang dibutuhkannya itu mungkin rasa kebebasan. Mungkin di rumah dia tidak pernah main, disuruh oleh orang tuanya ada kegiatan ini. Sehingga di sekolah dia lepaskan keinginannya untuk bermain. Nah seperti itu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita lihat lagi posisi kontrol. Jadi dengan kebutuhan tadi, disinilah kita nanti akan menggunakan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Seperti apa sih posisi kontrol kita? Ada 5 nanti posisi kontrol. Yang pertama yaitu kita pernah melakukan ini sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini contohnya Bapak Ibu seperti ini.
Seseorang itu menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misal, wah hardik, misalkan kita hardik, hai kamu yang di situ, berarti kita sudah melakukan sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian ada lagi posisi pembuat merasa bersalah. Nah, contohnya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Wah, ibu kecewa dengan kamu. Hari ini ibu benar-benar kecewa dengan kelas 5 ini. Tadi baru ibu bilang. Nah, itu kita sudah memberikan merasa bersalah, anak. Oh iya ya, ibu merasa kecewa ya dengan kita. Nah, kemudian ada lagi posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman, sebagai teman. Misalnya teman, pada guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Contohnya mungkin seperti ini, ayolah demi ibu, seperti itu kan, ayolah kamu lakukan demi ibu. Nah, itu seolah-olah kita mengajak murid kita sebagai teman kita. Kemudian sebagai pemantau. Yang pemantau ini berarti menguasai pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita pantau anak didik kita, kemudian kita lakukan mungkin sesuatu hal padanya. Terus yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Apa itu posisi manajer? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia mempersilahkan murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tanyakan kepada murid, kenapa kamu lakukan itu? Nah, kita nanti akan membahasnya pada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh dari posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum. Kita selalu memberikan hukuman seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berarti kita sudah memberikan hukuman kepada anak kita. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus bilang, memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, atau kamu lagi, seperti itu. Berarti kita sudah membuat merasa bersalah kepada anak didik kita. Kemudian ini contoh berikutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini yang pemantau. Kalau yang pemantau seperti ini kata-kata kita kepada anak didik kita. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, konsekuensi berarti ke identitas sukses ya Bapak Ibu. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Apakah kita di sini memberikan hukuman kepada anak? Tidak. Jadi di sini anak disuruh untuk melakukan konsekuensinya, itu dia membeli atribut ke kantin. Terus sebagai teman ini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai seperti itu ya. Nah, itu kalau kita berposisi sebagai teman. Kemudian yang terakhir itu manajer. Ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau seandainya kita di posisi ini, seandainya kita ditanya contoh oleh kepala sekolah kita, merasa bagaimana Bapak Ibu? Pasti merasa dihargai ya kan? Merasa didengarkan seperti itu. Nah, harusnya untuk posisi manajer inilah posisi yang paling bagus kita gunakan untuk anak didik kita, supaya nanti posisi manajer ini, posisi kontrol ini membuat anak-anak kita nanti sukses ke depannya, daripada nanti kita gunakan posisi penghukum. Bapak Ibu, contoh pasti ya lama sekali nanti ingatnya. Udah besar, mungkin dulu saya punya pengalaman mungkin ya dengan seseorang yang sampai sekarang lihat dia masih ingat, wah dia dulu pernah mengunci saya di WC misalkan, atau dulu dia pernah nyuruh saya hormat bendera selama 1 jam seperti itu. Tapi kalau di posisi manajer, wah kalau seandainya ibu ini dulu nggak lakukan saya seperti itu, mungkin saya tidak akan menjadi seperti ini. Nah, itulah nanti yang kita harapkan kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada video, mari kita tonton bersama. Di posisi mana kan kita?
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Utang loh. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Merokok lagi di gurih atau dia harus banyak suara merokok. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Udah kamu lagi bohong ini terus. Bisa jadi hukuman kalau tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Saya bawa gas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang
peninggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren dulu ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, bagaimana tadi kita sudah melihat penayangan video tentang 5 posisi kontrol pada anak didik kita. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Menurut Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa Membuat bersalah. merasa bersalah. Baik. Terus ini, ya sudah untuk kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Teman. Sebagai Teman. Terus berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Manajer. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah tentang posisi kontrol. Semoga sama-sama nanti bisa kita laksanakan kepada murid kita kita. Terus yang terakhir Bapak ini yang tadi terasa asing, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada peserta didik. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dari tahap yang pertama itu kita mulai dulu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kira-kira kata-kata atau pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada anak didik kita dalam menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu,
Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, di situ kita menstabilkan identitas peserta didik kita. Jadi kita mengajarnya tidak langsung menyalahkan, tapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Terus berikutnya yaitu validasi tindakan salah. Pada validasi tindakan salah ini kita memegang prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, mungkin kata-kata atau yang bisa kita buat di validasi tindakan ini adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kita hargai hal tersebut. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, terus untuk validasi tindakan ini mungkin nanti kita akan mencoba dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Terus yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip atau teori bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Nah, nanti mungkin pertanyaan yang akan kita berikan kepada anak didik kita nanti akan melakukan skenario mungkin dengan anak. Terus kita masukkanlah kata-kata ini di dalam skenario kita tadi kita. Mungkin apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kita tanyakan keyakinannya. Seperti yang dilakukan oleh Naren tadi dari posisi manajer. Nah, dari posisi manajer inilah nanti dia. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas? Mungkin itu. Nah, lalu Bapak Ibu sedikit lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu tentang menanyakan keyakinan. Nah, dari restitusi tadi, segitu dari situ tadi, maka berakhir pula materi yang sharing ya Bu, saling berbagi dengan Ibu tentang disiplin positif. Bapak Ibu, maaf, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah mengizinkan saya untuk membagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Mungkin mohon maaf seandainya dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak terletak pada tempatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.